Dan itu tidak mudah sebagaimana yang dilakukan oleh setiap orang. Hakikat puasa Ramadan, puasa juga yang kita lakukan ini, tazkiyatul apa? Nafs, penyucian diri. Dan itu tidak mudah ya Bapak dan Ibu sekalian. Makanya orang ketika menganggap dirinya paling segalanya ya, muncul ujub, muncul kesombongan, ingin dihormati oleh orang lain. Ya, itu juga persoalan hati. Entah karena ilmunya, entah karena hartanya. Ketika muncul sifat ujub, maka lama-lama ujub ini akan menjadi takabur. Ya, inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Semua itu akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi nikmat apa tadi? Nikmat badan yang Allah berikan kepada kita ya, kenikmatan, kesehatan, pendengaran kita ya, juga akal dan pikiran kita. Ini kan juga sama ya, kesehatan akal pikiran ya. Jadi nikmat yang Allah berikan kepada kita semua ya. Coba jajal kita orang tidak memiliki sehat apa? Tidak memiliki kesehatan apa? Pikiran kita ya kan, alias majnun ya kan istilahnya. Makanya orang yang tidak sehat pikirannya itu tidak apa? Dalam syariat kita adalah al-aqil ya, orang yang berakal. Ya kalau orang yang nggak berakal berarti dia tidak diwajibkan berpuasa, tidak diwajibkan sholat, tidak diwajibkan dalam syariat-syariat yang lainnya. Ya, jadi kesehatan pikiran juga ya, merupakan nikmat yang nanti Allah tanyakan. Kullu ulaika anhu kana mas'ula ya. Kesehatan dan lain sebagainya dalam tafsir Al-Wasit ya, ini menarik ya, beliau kemudian menjelaskan Allah menutup ya dengan apa tadi? Tsumma la tus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Ya, yang dimaksud dengan na'im kata beliau adalah kehidupan duniawi keseluruhan ya. Keseluruhan dari kehidupan duniawi. Dari apa di situ? Min malin, dari harta kita. Wa waladin, dari anak kita. Jadi punya anak itu juga merupakan kenikmatan luar biasa. Tapi sekali lagi jangan sampai ketika kita memiliki anak kita tidak mensyukurinya, ya, tidak mendidiknya, tidak menjadikannya sebagai anak-anak yang soleh dan solehah. Ini juga merupakan nanti juga dipertanyakan panjenengannya. Ya, naudzubillah min dzalik, misalkan punya anak yang justru kita kelalaian kita ya, ini juga pertanyaan besar nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kecuali jenengan sudah didik dengan baik ya sampai menjadi balik. Ketika balik kan sudah di luar urusan orang tua ya. Min malin wa waladin wa min ta'amin, dari makanan, wa syarabin, minuman yang kita minum ya, wa min mut'atin wa syahwatin, dari semua nikmat ya, kenikmatan seksual, kenikmatan syahwat, itu juga akan dipertanyakan dari kita semua. Wa minan nu'umatil lati hiya titil khusyuna, kemudian dari sifat kelemah lembutan ya, yang lawan kata dari kekasaran, itu juga akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah seseorang itu mensyukuri semua nikmat tadi ya? Kalau kita mensyukurinya maka kana minas suada, maka akan termasuk orang-orang yang berbahagia nanti pada hari kiamat. Sementara orang yang menantang nikmat itu ya, tidak mensyukuri nikmat itu ya, bahkan disibukkan dari selain Allah Subhanahu wa taala,
Sudah tidak peduli. Kebanyakan kita ini di zaman ini banyak tertipu dengan urusan-urusan. Coba kita melihat dalam satu hari saja berapa persen kita itu betul-betul tawajuh kepada Allah, betul-betul kita beribadah kepada Allah. Adakah hanya 5 menit, 10 menit? Kan gitu kan? Dalam sehari kita ya. Makanya ulama itu menganjurkan urusan duniawi itu, panjenengan semua urusan-urusan duniawi kalau diniatkan untuk ibadah, jenengan bekerja, aku niat bekerja ini untuk apa? Untuk urusan ukhrawi saya, untuk urusan ukhrawi kita, untuk menafkahi keluarga dan lain sebagainya, maka itu terhitungnya menjadi apa? Amalan ibadah yang mendapatkan pahala. Makanya ulama betul-betul menganjurkan itu ya. Minum hal yang mubah kan, jangan minum teh juga. Gak ada dapat pahala kan, tidak ada. Tetapi kalau jenengan niatkan makan minum kita untuk kebaikan, supaya saya sehat, supaya beribadah, tapi ada ininya ya, ada tujuannya di situ, tujuan untuk beribadah kepada Allah ya. Bahkan sesuatu yang mubah, yang awalnya tidak berpahala, dengan niat itu akan menjadi apa? Pahala bagi kita. Olahraga misalkan, ya kan? Olahraga itu tidak ada pahalanya kan bagi jenengan kan? Tetapi kalau jenengan saya niat dengan olahraga supaya badan sehat, supaya beribadah dengan enak. Kalau tidak sehat itu kan jenengan kan kurang kan? Ibadahnya juga kan, ya kan? Ketika di rumah sakit, ya ibadahnya pasti akan kurang. Kalau diniatkan dengan ibadah itu maka akan menjadi berpahala. Jadi mudah-mudahan Bapak-bapak dan Ibu sekalian, di akhir dari kajian tafsir surah At-Takatsur ini kita betul-betul mawas diri ya akan semua ancaman-ancaman Allah Subhanahu wa taala atas kelalaian kita yang mungkin selama ini kita masih jauh ya, masih dilalaikan, disibukkan oleh urusan apa? Urusan materi, urusan duniawi, yang hanya sedikit kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan melanjutkan surah Al-Qadar sebagai persiapan kita menjelang bulan suci Ramadan, supaya kita betul-betul tahu hakikat Lailatul Qadar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah dan sampai dalam narasumber kita, barangkali ada satu pertanyaan. Terima kasih Bapak disampaikan semua mengenai di dunia ini nanti ada satu persoalan dari awal. Yang kami tanyakan, namanya pertanyaan sebenarnya itu. Nah, lalu andai kata menyebabkan sebenarnya itu apa ini mungkin yang dikatakan oleh Allah apa, dikatakan jawab salah itu apa dan akan diberikan apa? Iya Pak. Dan dua tadi berkaitan dengan adanya kelompok pengembangan yang ada tanyakan, ada batasnya orang tua untuk mendidik anak. Artinya tidak sampai batas usia berapa dari mungkin sampai mungkin rumah tangga atau sampai dalam saudara itu masih usia ketika orang tua itu mengatakan anak. Kemudian di dalam mendidik anak kan beragam. Artinya begini, karena anak itu dinasihati dengan kata-kata betul rumah menjadi ya banyak dari muda. Namun ada orang tua yang memberikan suatu nasihat itu tidak ada usaha. Seperti itu termasuk dalam mendidik anak
kalau orang tua menasihati dengan kata-kata itu justru malah sering timbul salah paham antara anak dengan orang tua mereka. Lalu memutuskan hanya memberikan contoh seperti itu di sholat Al-Quran ngaji berlaku contoh mengatakan dari rumah ada anaknya mau mengikuti setiap. Terima kasih. Ahsan. Kaitannya dengan pertanyaan pertama tadi ya, dalam tafsir-tafsir yang telah dijelaskan bahwa kita semua dengan semua kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan akan ditanyakan tadi, kaitannya dengan balasan apa gitu ya. Tadi disebutkan di dalam tafsir Al-Baghawi ya, bahwa kalau kita lolos dari pertanyaan-pertanyaan itu, ya kana minas suada, maka dia termasuk orang yang beruntung ya, dengan jadi salah satu yaumul hisab, nanti perhitungan, di hari perhitungan, ketika ditanyakan tentunya pertama kali yang akan dihisab. Hisab itu bukan jenengan artikan sebagai kayak timbangan kayak misalnya. Jadi apa namanya, ini pembahasannya dalam ilmu kalam ya, dalam teologi ya. Nanti apa sih pada hari kiamat kelak, ketika pertanyaan-pertanyaan itu pada hari kiamat ya, pada hari hisab. Hisab itu kan hanya istilah untuk menegaskan bahwa semua amalan kita ini akan istilahnya di apa ya, ditimbang ya apa. Dan pertama kali yang Allah hisab, yang Allah perhitungkan di hari kiamat kelak adalah as-sholat. Di sholat, dari semua amalan-amalan ya. Jadi sebelum pertanyaan tentang apa ya, tentang materi, tentang anak, tentang nikmat sehat, semuanya itu ya, pertama kali yang Allah tanyakan, awwalu ma yuhasabu bihil abdu ya yaumal qiyamah as-sholat. Sholat yang kita lakukan ini penting ya bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian ya. Orang yang sholat pun itu juga sama ya. Orang yang sudah sholat, apakah sudah betul-betul merasa itu sholatnya? Sehingga Allah sampai berfirman, fawailul lil musallin. Kita ini sudah sholat, tapi sholat itu masih celaka kan? Nah, ada problem apa? Sholat yang bisa mencelakakan kita itu seperti apa? Bukankah sholat itu innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Tidak mungkin Al-Quran itu saling bertentangan. Kan betul? Tidak mungkin Quran itu saling bertentangan. Justru saling menguatkan. Kenapa Allah justru mengancam orang yang sudah melakukan sholat? Ya, hanya mufassirin mengatakan orang yang tidak menjaga sholatnya termasuk orang yang lalai. Alladzina hum fi sholatihim sahur. Siapa yang sahur tadi? Ya, masalah waktu juga termasuk sahur. Yang kedua, masalah al-khusyu', kekhusyuan dalam sholat. Ya, kalau sholat kita masih jauh dari nilai-nilai kekhusyuan, maka tidak akan termasuk qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntung orang yang mukmin, alladzina hum fi salatihim khashi'un. Orang-orang yang dalam sholatnya ada nilai khusyuk di dalamnya. Ya, kekhusyuan itu sangat penting. Insyaallah mungkin pertemuan-pertemuan yang akan datang kita akan menjelaskan tentang kekhusyuan sekaligus momentum al-Isra wal Mi'raj kaitannya dengan sholat. Insyaallah beberapa tips supaya kita khusyuk dalam sholat itu bagaimana, insyaallah akan kita menjelaskan. Jadi
Kalau kita selamat dari pertanyaan-pertanyaan tersebut, ya, artinya ini juga penting, ya, manfaat syafaat, ya kan? Makanya dalam ada doa itu, amilna bifadlik wala tu'amilna bi'adlik. Perlakukan kami itu dengan keutamaanmu. Jadi kalau, makanya saya selalu mengatakan bersama jamaah, ya, coba jenengan perhatikan dalam setiap hari yang kita lakukan, kemudian dikalkulasi umur kita berapa, misalkan 50 tahun sekarang, misalkan 60 tahun. Berapa persen sih ibadah yang kita lakukan? Yang diterima itu berapa juga? Makanya jangan pernah merasa ini kita ujub dengan ibadah yang kita lakukan. Saya paling, ya, nun sewu, paling banyak ibadahnya, paling segalanya ibadahnya. Ya, saya paling Islami. Kalau setelah itu sudah menunjukkan jiwa yang masih dipertanyakan gitu, ya kan? Merasa paling segalanya dalam ibadah. Coba jangan satu hari coba kita kalkulasi sebagai betapa kita ini masih justru kepada keburukan-keburukan maksiat yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang kita harapkan dari pertanyaan yang banyak, bayangkan ya, berapa puluh tahun kita hidup kan itu, ya, ditanyakan semua dari nikmat-nikmat yang tadi. Kalau kita tidak berharap syafaat dari Rasulullah, kalau kita tidak memohon syafaat dari Allah, jadi Allah juga dalam Al-Quran juga memberikan syafaat, ya, memberikan kelonggaran, memberikan apa istilahnya, ya, karunia kepada makhluknya. Sejauh mana dia sudah berusaha untuk menjauhkan maksiat ini, tapi mungkin masih ada maksiat di situ. Fadlik, ya, ke karunia yang kita mohon. Kemudian kaitannya dengan mendidik anak, ya, sebagaimana dalam Islam, dalam kaitannya dengan fikih itu, ya, anak itu dia sudah mandiri ketika sudah balik, ya, kan dalam kewajiban-kewajiban, ya, apa namanya. Tetapi Islam menekankan di situ dalam posisi misalkan anak belum mampu secara apa namanya, secara ekonomi, maka kewajiban orang tua juga masih tetap membantu, ya, membantu, ya, secara walaupun sudah berkeluarga. Kalau misalkan anak kita miskin, ya, makanya pentingnya itu di dalam Al-Quran kan sering mungkin jenengan pernah wa'atizal qurba. Pertama yang dikasih itu al-qurba, orang yang terdekat kepada kita. Anak kita yang miskin atau orang tua kita. Ini jangan sampai salah kaprah, ya. Kalau orang terdekat kita masih miskin, maka pertama kali yang wajib bagi kita adalah keluarga terdekat, ayah kita atau anak kita. Anak kita belum mampu, ya kita berikan kepada mereka kewajibannya. Tapi itu sudah di luar tadi, ya, di luar kewajiban orang tua dalam pendidikan anak, misalkan dalam kehidupan sehari-hari, ya. Jadi sampai balik, kalau kan begitu kan, kalau diukurnya kewajiban dalam apa, menafkahi dan lain sebagainya. Kalau misalkan belum mampu, ya juga tetap kewajiban kita. Jadi landasannya mungkin yang berbeda, bisa dipahami, ya, maksud saya. Jadi tetap kewajibannya, tetapi kewajiban dari yang lain. Jadi keluarga terdekat terlebih dahulu. Ini yang banyak, ya, muslimin itu kurang perhatiannya kepada keluarga dan saudara-saudaranya. Kita justru sering memberikan kepada orang lain, kadang dibandingkan keluarga terdekat kita sendiri. Mereka kadang kurang mampu, ya, yang harus dibantu itu, ya. Pertama kali yang terdekat dari pihak apa namanya, orang tua atau anak atau saudara kandung, baru ke yang lain-lainnya sesuai dengan hukum nasab itu, kemudian baru orang lain. Itu yang harus diperhatikan. Jadi pendidikan yang tadi jenengan contohkan, ya, paling banyak itu mencontohkan bilhal.
Jadi hanya dengan nasihat itu sekarang, apalagi anak-anak milenial itu ya sangat sulit ya untuk langsung menerima nasihat-nasihat. Kalau kita sendiri misalkan tidak melakukan itu, ya jenengan nasihati anaknya, jenengan ya, sholat tahajud misalkan, sementara dirinya sendiri belum melakukan sholat tahajud. Justru kadang anaknya sholat tahajud, orang tuanya tidak sholat tahajud. Ya, itu banyak loh anak-anak sekarang yang dicontohkan gitu. Dianya sendiri, ya, anak-anak sekolah, ya, anak-anak kecil itu sudah sholat tahajud, bahkan tiap hari sholat tahajud. Orang tuamu sudah sholat tahajud tidak? Saya mencontohkan, kamu nanti akan menjadi contoh bagi orang tua justru. Ya, ciri-ciri anak yang soleh ya. Jadi orang tuanya tidak melakukan seperti itu, justru anaknya yang melakukan sholat tahajud ya. Jadi anak kadang menjadi contoh bagi diri kita, dan itu sangat sering sekali. Ya. Anak itu kadang justru menjadi contoh, menjadi teladan bagi kita. Dan kita jangan merasa otoriter karena merasa kita sebagai orang tua kemudian tidak mau. Ya kalau kita salah dan anak yang benar kan gitu ya. Anak gitu, anak misalkan memberikan saran kepada orang tua, ya harus kita terima. Kita ini kadang merasa jumawa karena sudah merasa sebagai orang tua. Ya, seringnya begitu. Nah, baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, demikian pada ini hari pertemuan kita berkata Allah Subhanahu wa taala tidak perlu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.